Iya. Kalau kita berbicara perut, tetapi kalau kita berbicara perut kita kenyang, ekonomi kita maju, insya Allah akan maju suatu daerah itu, dan teman-teman disabilitas juga bisa mengharumkan nama daerah dengan Iya, potensi-potensi mereka kan gitu. Iya. Jangan kita lupakan seperti Asian Para Games. Iya. Di sini juga ada PPDI, Penyandang Persatuan Disabilitas Indonesia. Iya. Di sini mereka juga bahkan bisa mengharumkan nama negara kan gitu. Nah, Iya, mudah-mudahan bisa ada berkontribusi ya, Bang. ya, mudah-mudahan adanya suatu bakat minat potensi-potensi teman-teman disabilitas yang di Natuna ini juga bisa membantu mempromosikan daerah kita kan Iya, gitu. betul. Untuk ini sendiri, Bang, Mehmet kan sempat jadi Kak Ratna emang gabung dari awal atau Iya, emang gabung dari awal? Ya, alhamdulillah Rana ini memang bergabung dari kita ngerintis ke RPD di Natuna ini. Rintisnya mulai tahun berapa, Bang? Kita alhamdulillahnya rintisnya itu dari akhir 2019 Rad ya. iya tanggal 2019 kemarin awal bulan berapa sih? 1 Juli ya yang kita dapat surat izin dari kementerian. Iya, Nah, alhamdulillahnya kita pun sudah dapat izin dari Kementerian Sosial bahwa KRPD itu sudah sah di Indonesia inilah iya. dia. Surat keterangan terdaftar Iya. Oh, dari iya. Kementerian Kementerian Sosial. Sosial ya. Jadi memang dari Natuna dong ininya berdirinya nih. Iya, rumah dari Natuna. peduli disabilitas Ah. ini. Mudah-mudahan bisa ini ya, bisa nyebar kemana-mana Amin. gitu ya, Bang. Jadi Amin. memang teman-teman juga aware nih masalah tentang disabilitas ini, dimana bisa menyamakan semua hak dan kesetaraan itu tadi ya. Ya, gitu. coba gini loh ya. Mm-mm. Kalau pandangan Ari sendiri ya, Iya. karena Ari ini sudah kalau bisa dikatain sudah hidup di dua fase. Karena Ari pun dulu bisa ngelihat, Oh iya. ya kan, punya kecelakaan, tabrakan mobil, tiba-tiba nggak bisa ngelihat. Mm-mm. Jadi sekarang coba kita pikirkan lagi, yang namanya kehidupan ini ada dua fase loh. Ada pagi, ada malam. Iya. Ada orang normal, ada orang cacat. Ada kematian, ada kehidupan. Iya. Jadi inilah salah satu penyeimbang daerah, penyeimbang negara, dan penyeimbang semua kehidupan, aspek kehidupan. Iya. Jadi kalau orang yang berpikirannya bahwa disabilitas ini bukan apa-apa, itu salah loh. Iya. Tanpa adanya orang disabilitas tidak ada orang normal kan gitu. Iya. Karena kehidupan ini semuanya telah balance dengan namanya dua fase kehidupan, yaitu kematian, kehidupan normal dan cacat gitu. Iya benar. Ya kan? Iya betul, Bang. Mehmet sendiri tuh waktu kuliah juga pernah dikasih pendidikan inklusi, Bang, namanya. Jadi pendidikan inklusi ini itu melihat disabilitas ini sebagai orang normal, cuman dengan kebutuhan gitu. Ya, kebutuhan khusus. Jadi kita itu sama-sama normal, Bang, cuman untuk teman-teman disabilitas kebutuhannya lebih berbeda. Maksudnya Ya. kebutuhannya berbeda gitu. Yang menjadi hambatan itu memang sebenarnya stigma, pola pikir, lingkungan seperti itu ya, Bang ya. Mau diceritain, Bang, hambatan-hambatan selama Abang, mohon maaf nih, Bang, mau nanya gitu. Abang kecelakaannya tahun berapa? Kalau abang itu kecelakaannya 2009 kelas 2 SMA ya. Kelas 2 SMA ya. Jadi sejak kelas 2 SMA mulai nggak bisa. Nggak bisa ngelihat kelas 2 SMA nggak bisa mulai ngelihat. Tapi alhamdulillahnya SMA selesai kan Iya. gitu. Cuman ya memang sudah takdirnya sih. Iya, terus hambatan-hambatan selama. Kalau untuk hambatan-hambatannya tersendiri itu kalau menurut abang sih alhamdulillahnya tidak terlalu sih. Iya. Nah, karena kami abang sendiri ya, gaya Iya. pemikiran abang dan teman-teman di KRPD ini, insya Allah kalau kita mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Oh iya. Jadi apapun yang terjadi kita lalui, kita coba, karena yang namanya orang sukses, yang namanya orang kuat itu dia berani melawan badai kan gitu. Iya. Nah, jadi di sini kalau untuk hambatan ya, kalau untuk hambatan kecil atau besar itu ya biasa. Yang namanya suatu perjuangan tidak mungkin tanpa adanya hambatan kan gitu. Iya. Jadi dinikmatin aja gitu. Dinikmatin aja ya. Ah. Betul sih, Bang. Yang kayak Mehmet aja gitu masih ada hambatan ketika menjalani hidup gitu ya kan. Buat Kak Ratna sendiri, kontribusi apa nih yang bisa Kak Ratna kasih dan mungkin teman-teman di rumah bisa kasih untuk teman-teman disabilitas? Mungkin mau menyampaikan itu kontribusi yang bisa kita kasih sebagai teman-teman
sebagai sahabatnya disabilitas supaya lebih friendly ke teman-teman disabilitas, mungkin bisa. Oke, harapan gitu ya. Harapannya jangan mandang sebelah mata sih, karena yang berhak mandang itu kan sepenuhnya Allah kan. Iya, benar. Ya. Terus lebih peduli lagi sama orang-orang disabilitas nih, terhadap buat pemerintah juga buat lebih peduli, lebih aware lagi sama aksesibilitasnya gitu. Kayak untuk yang pakai kursi roda itu kan butuh rem atau tangga landai. Itu penting banget tuh, makanya suka heran gitu kan kalau misalnya di fasilitas umum tuh kurang memadai aksesibilitas untuk disabilitas ini. Makanya pengen gitu ada yang lebih aware lagi sama aksesibilitasnya. Iya, terus untuk teman-teman Mewet tuh pernah nonton gitu, jadi ada beberapa orang, beberapa influencer juga gitu yang menggaungkan kayak bahasa isyarat gitu, untuk hal-hal yang seperti itu supaya mungkin teman-teman tuh bisa lebih aware ya. Jadi ketika bertemu teman-teman disabilitas juga bisa komunikasi dengan baik, gimana mentreatment itu dengan cara yang lebih bijak gitu ya kan. Untuk treatment sendiri ke teman-teman disabilitas Bang itu kan beda-beda karena kebutuhannya juga beda-beda gitu. Untuk komunitas sendiri gimana Bang cara pendekatannya? Jadi di sini makanya treatment kita itu yang namanya disabilitas ini kan satu harusnya yang kita pahami dulu psikolognya dulu. Karena yang namanya disabilitas ini warnanya tertutup. Nah, bagaimana caranya kita komunikasi dengan disabilitas sendiri? Kita akan adanya pendekatan terhadap satu individu ke individu yang disabilitas tadi. Nah, di situ akan muncul yang namanya sifat-sifat yang kita saling dekat. Yang namanya orang dekat kan gampang dekatnya kan gitu. Jadi kalau untuk berbicara langsung seperti Abang pun mungkin belum bisa juga kan gitu. Nah, cuman insya Allah makanya di KRPD sendiri kita saling membackup bagaimana caranya kita harus nih mulai dekat sama orang disabilitas ini dengan cara apa? Kisahnya dulu nih harus kita tumbuh dulu di jiwa mereka agar mereka pede berani menghadapi orang-orang yang normal gitu. Iya, lebih percaya diri ya gitu, bahwa aku ini juga bisa gitu ya. Benar, sama seperti yang lainnya kan gitu. Betul sih Bang, mungkin teman-teman jadi termotivasi juga gitu, bahkan untuk teman-teman disabilitas pun bisa percaya diri, apalagi buat teman-teman yang non disabilitas gitu ya. Untuk Mewet balik lagi ke harapannya ke pemerintah, mungkin untuk aksesnya mungkin apa Bang yang paling detail ya maksudnya. Jadi kalau harapan kami di KRPD sendiri itu untuk prasarananya seperti ramah, friendly, dan di KRPD juga harapan kami itu kepengen nanti kedepannya di Natuna ini adanya posyandu disabilitas. Nah, karena selama ini kan yang kita pikirkan posyandu ini hanya untuk orang yang normal kan gitu. Kalau kita berbicara agak keras, memangnya orang disabilitas bukan orang Indonesia ya kan gitu. Dan mereka juga wajib diperhatikan oleh pemerintah karena biaya penguatannya orang disabilitas itu lebih tinggi dari biaya orang normal. Nah, jadi disitulah kita membutuhkan posyandu yang disabilitas. Kita bisa bekerja sama dengan PMMI, PMI, RSUD ataupun kantor-kantor desa yang setempat, karena orang-orang spesial ini kan membutuhkan mobilitas yang sangat tinggi, otomatis mengantar jemput mereka ke posyandu. Nah, disinilah di posyandu inilah akan adanya terapi-terapi untuk mereka yang disabilitas kan gitu. Jadi kita kepengen nanti di Natuna ini sendiri adanya posyandu disabilitas dan adanya industri yang mulai melirik mengasah potensi dan bakat minat orang-orang disabilitas ini, karena kita ingin tumbuh nilai ekonomi teman-teman disabilitas kan gitu. Nah, jadi suatu masalah, ketika masalah ini akan kita ingin pecahkan, kita ingin keluarkan masalah ini, coba kita bantu dari nilai ekonominya. Nah, yang namanya masalah itu kan ketika perut kita lapar ya. Kalau kita berbicara perut, tetapi kalau kita berbicara perut kita kenyang, ekonomi kita maju, insya Allah akan maju satu daerah itu, dan teman-teman disabilitas juga bisa mengharumkan nama daerah dengan potensi-potensi mereka kan gitu. Jangan kita lupakan seperti Asian Para Games,
Di sini juga ada PPDI, Penyandang Persoalan Disabilitas Indonesia. Iya. Di sini mereka juga bahkan bisa mengharumkan nama negara kan gitu. Nah, Iya, mudah-mudahan bisa ada berkontribusi ya, Bang. ya, mudah-mudahan adanya suatu bakat minat potensi-potensi teman-teman disabilitas yang di Natuna ini juga bisa membantu mempromosikan daerah kita kan Iya, gitu. betul. Untuk ini sendiri, Bang, Mehmet kan sempat buka IG-nya juga ya. Itu ada buka untuk donasi juga ya, Bang ya? Ya, kalau donasi kita memang ada buka donasi itu di channel kita juga kita terakan ya di IG kita di itu di Bank Mandiri bagi teman-teman saudara-saudara atau masyarakat yang ingin membantu teman-teman disabilitas, bisa lihat di IG kita, di rekening kita dan di channel kita di KBD Bersatu. Di situ ada rekeningnya kita Iya. rekening donasinya. Ada rekening donasinya ya, Iya. untuk teman-teman yang mau membantu teman-teman disabilitas, mungkin nggak bisa bantu tenaga nih, mungkin bisa bantu lewat rekeningnya gitu ya. Jadi di sini pun sorry ya. Iya. Kenapa kita membangun channel? Ya. Di sini akan kita coba membangun industri kreatif teman-teman disabilitas. Nah, yang namanya sekarang ini kan era sudah di jari tombol kita semua kan. Nah, jadi di sini kita akan memanfaatkan teknologi ini kita bangkitkan industri kreatif mereka dari sosial media ini juga. Nah, bahkan jadi mereka ini juga bisa kita luncurkan di media dan di kalangan masyarakat bagaimana sih orang-orang disabilitas ini. Nah, dari situ pun kita bisa membangun income keuangan mereka di situ dari channel-channel kita kan gitu. Iya, benar. Untuk hobi-hobi teman-teman sendiri mungkin bisa disalurkan lewat itu ya, Bang ya. Iya, kayak kemarin yang si Dendirat ya. Iya. Alhamdulillahnya pun setelah kita munculkan dia ke permukaan sudah dapat kontrak di Avasa Cafe. Dia disabilitas. Oh iya. Si Dendi ini penyandang Tunanetra. Tunanetra ya. Untuk bakatnya sendiri bakat apa itu, Bang? Dia menyanyi, bermain gitar, main keyboard. Oh iya, jadi sekarang udah dikontrak di Alpasa kemarin sama Abang kan gitu. Oh, iya. Cuman sekarang ini karena terkendala COVID ini kita tidak bisa di situ juga kan gitu. Oh, iya. Cuman alhamdulillahnya pun nanti insya Allah akan kita tayang juga Rat ya. Video-video teman-teman yang disabilitas yang mempunyai bakat-bakat yang harus kita keluarkan ke permukaan ini biar masyarakat pun mulai melihat dan mudah-mudahan bisa mempas target kita ya. Jadi juga bisa membantu nilai ekonomi keluarga mereka sendiri gitu. Iya, benar-benar. Iya, Bang Ari sendiri ini kan drummer nih. Sekarang masih main, Bang? Kalau untuk main drum sendiri ya main-main sih cuma untuk hiburan gitu. Cuman, ya. Kemarin sih sempat juga sih buka ada les privat ya di rumah ada ya. Untuk anak-anak disabilitas. Cuman ya kalau yang namanya musik itu memang nggak bisa kita lepas semuanya. Ada waktu kita kepengen ya main kan gitu. Benar. Cuman kalau kita main terus bingung juga kan, keblinger juga kalau kita. Betul. Ada waktunya kita relax kan. Tapi berarti sempat ngajarin teman-teman disabilitas juga dong, Bang, main drum? Iya, alhamdulillah udah ngajarin sedikit. Jadi saling bersinergi dan saling membantu nih ya. Iya, karena moto seperti ini. Karena moto kita di sini kan saling membantu, mendorong teman-teman disabilitas kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi kita bentuklah suatu keluarga yang besar yang di rumah ada keluarga dan di luar ada juga keluarga yang untuk mendorong teman-teman disabilitas kan gitu. Iya, benar. Mehmet juga berharap dengan adanya komunitas ini juga bisa menciptakan dunia yang lebih nyaman untuk kita, untuk Mehmet, untuk teman-teman disabilitas juga. Bang Ari mungkin bisa ngasih ngasih motivasi atau harapan-harapan ke teman-teman sebelum kita tutup. Ya. Jadi kalau dari Ari sendiri jangan pernah kita berpikir bahwa keterbatasan kita itu adalah satu tangga, suatu batu sandungan untuk kita, tetapi kita berpikir suatu keterbatasan kita itu akan kita jadikan emas untuk kedepannya untuk nilai ekonomi kita sendiri. Jadi tetap semangat, tetap berkarya dan yakin karena semua ini Allah yang menciptakan kita, bahwa Allah itu tidak tidur dan rezeki kita itu tidak akan pernah tertukar gitu ya. Iya, benar. Ya. Mungkin Kak Ratna mau ditambahkan? Ratna itu aja tadi sih, jangan pernah mandang sebelah mata orang-orang yang seperti itu, orang-orang istimewa ini. Iya,
benar. Karena yang berhak sebenarnya menilai itu kan aku. Itu aja itu. Iya, betul. Kita sama-sama normal ya. Mimit normal, Bang Ari normal. Jangan sampai Mimit jadi hambatannya Bang Ari gitu ya kan. Sebenarnya itu. Terima kasih Bang Ari sama Kak Ratna sudah datang ke sini sharing gitu. Nanti bolehlah kapan-kapan kita collab juga nih buat channel YouTube-nya gitu ya. Buat bikin konten ya gitu. Gampang lah nanti kita bicarain. Terima kasih teman-teman sudah join ke iMpod. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.